Hari ini tanggal 4 Januari 2022, akhirnya Realme GT 2 series resmi diperkenalkan. Menjadikan HP ini sebagai salah satu HP pertama yang mengadopsi Snapdragon 8 Gen 1 seperti janjinya bulan lalu guys. Tepat seperti video bocoran sebelumnya, di mana ada dua tipe yang dirilis, yaitu Realme GT 2 dan Realme GT 2 Pro. Dan bandrol harga yang ditawarkan ternyata lebih murah dari bocoran harga sebelumnya. Bahkan ternyata lebih murah dari Xiaomi 12 Pro, lumayan jauh guys. So penasaran gimana spesifikasinya? Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Kedua HP ini memiliki desain bodi yang berbeda guys. Realme GT 2 Pro datang dengan bodi yang memiliki lengkungan di bagian framenya sehingga lebih nyaman saat dipegang dan terasa lebih tipis. Sedangkan Realme GT 2 memiliki bodi yang mirip dengan versi Pro namun dengan frame yang lebih datar. Menurut gua di sini Realme mencoba bermain lebih aman di segmen flagshipnya. Di satu sisi, dia masih mempertahankan desain bodi yang lebih mainstream karena dinilai lebih ergonomis dan familiar bagi pengguna. Namun di sisi lain juga mencoba mengikuti tren saat ini yang tentunya berkiblat ke brand Apple dengan frame datarnya. Hal yang belum berani diikuti oleh brand Xiaomi saat merilis flagship Xiaomi 12 series mereka kemarin guys. Tren ini baru diikuti oleh Redmi di segmen pasar menengah dengan Redmi Note 11 seriesnya. Bodi Realme GT 2 dan 2 Pro ini dibuat dengan material yang ramah lingkungan. Keduanya memiliki 4 varian warna, yaitu hijau dan putih dengan lapisan material permukaan yang menyerupai kertas, plus 2 warna lain, yaitu hitam dan biru, menggunakan panel belakang kaca. Seperti biasa, ide desain nyentrik flagship Realme ini berkat sentuhan desainer Naoto Fukusawa yang sudah beberapa tahun ini menggarap desain HP-HP flagship Realme guys. Di bagian depan Realme GT 2 Pro membawa layar AMOLED seluas 6,7 inci dengan resolusi 2K guys. Bezel layar ini benar-benar tipis, jidatnya cuma selebar 0,4 mm saja dengan lubang speaker minimalis dan bagian dagunya kini lebih tipis guys. Layar ini menggunakan backplane LTPO 2.0 seperti yang digunakan di Xiaomi 12 Pro. Jadi dia juga bisa menampilkan variabel refresh rate dari 1 Hz sampai 120 Hz dan lebih hemat daya hingga 50% sehingga durasi penggunaannya bisa lebih lama 1,7 jam dari panel generasi sebelumnya. Tapi yang lebih gila lagi, Realme melakukan modifikasi khusus yang membuat layar ini bisa memiliki responsivitas sentuhan yang luar biasa sampai 1000 Hz dengan teknologi OSync Response Overclocking 2.0. Jadi layar ini respons sentuhannya sekelas atau bahkan melebihi HP-HP gaming lainnya. Menarik. Padahal Realme belum punya lini HP gaming sendiri guys. Layar ini memiliki 10,7 miliar warna dengan kalibrasi warna individual. Punya peak brightness 1400 nits, kontras rasio 5 juta banding 1, dianugerahi rating A+ di DisplayMate, dan dilapisi oleh kaca Gorilla Glass Victus. Sedangkan Realme GT 2 memiliki layar yang sedikit lebih kecil dengan luas 6,62 inci, panelnya I4 AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, punya kecerahan puncak 1300 nits, dan juga menggunakan teknologi yang memungkinkan respons sentuhan sampai 1000 Hz. Untuk kaca pelindungnya menggunakan Corning Gorilla Glass 5 guys. Di bagian jeroan, Realme GT 2 Pro tampil dengan SoC Qualcomm paling garang saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. SoC ini memiliki arsitektur CPU ARM V9 dengan 8 buah inti. Inti utamanya adalah Cortex X2 yang 30% lebih unggul dari Cortex X1 pada Snapdragon 888 kemarin. Sayangnya nggak disebutkan berapa hasil benchmarknya di acara perilisannya ini. Namun berdasarkan beberapa bocoran sebelumnya, skor benchmark Antutunya mencapai angka 1 juta lebih. Realme GT 2 Pro kemudian menggunakan sistem pendingin dengan teknologi Diamond Ice Core Cooling System Plus. Sistem pendingin ini mencakup area pembuangan panas yang luar biasa luas dengan total 36.761 mm persegi dan luas vapor chambernya sendiri berukuran 4.129 mm persegi guys. Untuk urusan daya, Realme GT 2 Pro dibekali dengan baterai berukuran 5000 mAh yang ditopang oleh pengisian cepat 65 Watt. Sistem pengisian ini mampu mengisi penuh baterai dengan waktu 33 menit saja guys.
Di sisi lain, Realme GT2 dibekali dengan dapur pacu berotakan Snapdragon 888. Snapdragon 888 adalah SoC flagship Qualcomm paling tinggi sebelum Snapdragon 8 Gen 1 lahir di akhir tahun lalu. HP ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin dengan teknologi Diamond Ice Core Cooling System, namun yang versi non-plusnya guys. Bagian dayanya juga ditopang oleh baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 65 Watt. Kedua HP ini dilengkapi dengan mode GT 3.0 untuk memaksimalkan kinerja smartphone dalam mode gaming atau kinerja berat. Pada dasarnya, hal ini sama dengan X Mode di smartphone gaming ROG Phone guys. Mereka juga menggunakan motor getar berjenis X-Axis, namun untuk varian Pro menggunakan motor getar X-Axis generasi terbaru yang ukurannya lebih besar. Kemudian beralih ke bagian kamera. Antara Realme GT2 dan GT2 Pro menggunakan jenis sensor kamera utama yang sama, yaitu Sony IMX766 50MP. Jenis sensor yang juga digunakan di Oppo Find X3, OnePlus 9 Pro, dan Xiaomi 12 Non Pro guys. Kamera 50MP ini memiliki dual sistem penstabil gambar, yaitu Optical Image Stabilizer dan Electronic Image Stabilizer. Dan sensor ini mampu menghasilkan gambar dengan cakupan 10 miliar warna. Gambar-gambar yang dihasilkan terbilang memukau dan tentunya dengan tuningan warna khas Realme yang terlihat menyenangkan. Untuk kamera pendukungnya, Realme GT2 Pro memiliki sensor kedua beresolusi 50MP dengan sudut pandang 150 derajat dan sensor ketiga 3MP mikroskop dengan kemampuan perbesaran gambar hingga 40 kali. Sedangkan Realme GT2 memiliki sensor kamera kedua berjenis ultra wide angle 119 derajat plus sensor ketiga berjenis makro, namun tidak disebutkan detail resolusi untuk kedua sensor tersebut guys. Kemudian untuk kamera selfie, keduanya juga menggunakan jenis sensor yang berbeda. Realme GT2 Pro menggunakan kamera selfie 32MP, sedangkan versi non-Pro-nya menggunakan sensor 16MP. Oke, itu dia guys spesifikasinya. Sekarang kita lanjut ngomongin soal bandrol harga untuk kedua HP. Kedua smartphone ini saat ini baru dipasarkan di Tiongkok guys. Bandrol harganya untuk Realme GT2 mulai dari 2.599 yuan untuk varian 8128 sampai 3.099 yuan untuk varian 12256. Total ada 3 varian. Kemudian untuk Realme GT2 Pro memiliki total 4 varian dengan harga mulai dari 3.699 yuan untuk varian dasar sampai 4.799 yuan untuk varian 12512. Harga yang super worth it, bahkan jauh lebih murah dari Xiaomi 12 Pro. Sumpah, gue pikir Xiaomi 12 Pro itu udah flagship yang paling murah guys. Tapi ternyata di awal tahun ini Realme ngasih kejutan dengan Realme GT2 Pro. Secara spesifikasi keduanya memiliki spek yang mirip. Layarnya sama, dapur pacunya sama, sistem pengecasannya juga sudah tergolong super cepat. Di atas kertas, Realme GT2 Pro hanya kalah di sektor kamera karena Xiaomi 12 Pro menggunakan kamera utama dengan 3 buah sensor 50MP. Jenis sensor utamanya adalah Sony IMX707 50MP. Sedangkan Realme GT2 Pro menggunakan susunan kamera utama 50MP plus 50MP plus 3MP. Jenis sensor utama yang dipakai adalah Sony IMX766 seperti yang digunakan di Xiaomi 12. Walaupun sama-sama 50MP, namun Sony IMX707 punya ukuran fisik yang lebih besar dari Sony IMX766 guys. Sehingga kemampuan penangkapan cahayanya bakalan lebih bagus Sony IMX707. So, dengan harga sekelas Xiaomi 12, Realme GT2 Pro ini menawarkan layar yang lebih luas, susunan kamera utama yang resolusinya lebih tinggi, dan UI yang relatif lebih minim bug. Karena kita sendiri belum tahu, MIUI 13 ini benar-benar sudah minim bug atau belum. Kalau misalkan kalian mau beli, jangan lupa cek linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe juga buat yang belum biar nggak ketinggalan info selanjutnya. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.